Bapak dan Ibu, bertemu lagi di mata kuliah Leadership and Human Capital Management. Dan untuk pertemuan kali ini, kita akan sama-sama mengangkat perihal Resource Planning and Recruitment. Ada dua learning outcomes untuk pertemuan kali ini. Dan untuk yang pertama, saya ingin Bapak Ibu menyimak terlebih dahulu mengenai quote yang saya sajikan pada layar Bapak dan Ibu. Oke, sekarang bagaimana persepsi Bapak Ibu tentang kalimat ini? Banyak ya Bapak Ibu ya. Tentunya kita masing-masing memiliki persepsi tentang bagaimana makna dari pernyataan ini. Nah, jangan khawatir karena ini akan menjadi dasar untuk slide-slide berikutnya Bapak Ibu. Saya lanjutkan kembali. Ini yang saya ingin sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Untuk saat sekarang ini kondisi di perusahaan Bapak Ibu tentunya dirasakan sekali berat oleh siapa ya, tentunya para top manajemen dan mereka-mereka yang bergerak di pengelolaan sumber daya manusia Bapak Ibu. Kita sebut mereka sebagai Chief HR Officers. Di sini disebutkan they are busy in the COVID-19 era will be understatement. Nah, McKinsey di tahun 2020 membuat satu report yang menurut saya menarik untuk saya sharing kepada Bapak Ibu. Menurut McKinsey, tugas utama CRO saat ini adalah membantu perusahaan untuk reimagining praktek-praktek pengelolaan sumber daya manusia yang sudah berlangsung mungkin cukup lama, kemudian harus dirubah karena kondisi saat ini menuntut organisasi untuk bisa mampu bertahan. Nah, mampu bertahannya bagaimana? Di sini disebutkan to build organizational resilience and drive value kepada organisasi. Nah, kemudian saya ingin kutip juga dari CHRO Playbook Bapak Ibu. Jadi sebenarnya aktivitas para Chief HR Officers itu terdiri dari 5 ini Bapak Ibu. Jadi 5 area talenta atau manajemen talenta. Yang pertama adalah finding and hiring the right people, kedua learning growing, managing rewarding performance, tailoring the employee experience, dan optimizing workforce planning and strategy. Karena kita konteks yang ingin diangkat adalah resource planning and recruitment, jadi saya akan highlight yang nomor 1 saja. Nah Bapak Ibu, mari kita sama-sama saksikan mengenai data ini Bapak Ibu. Apa yang menarik sebenarnya? Untuk recruiting dan onboarding, mayoritas dari responden yang digunakan oleh McKinsey menyatakan mereka ingin mengurangi investasinya dalam hal aktivitas recruiting and onboarding. Tapi di sisi lain, untuk workforce planning, strategy and change, mereka mencoba bertahan dari apa yang sudah mereka tetapkan sebelumnya. Nah, artinya kan ini dalam 12 bulan ke depan nih dari survei ini mau bilang bahwa perusahaan juga bingung gitu antara dia mau bikin perusahaannya bisa tetap survive, tapi di sisi lain mereka juga berusaha untuk menahan keinginan perusahaan untuk mengambil atau merekrut orang-orang baru masuk ke dalam perusahaan. Nah, kira-kira ini sebenarnya juga ingin menyampaikan apa sih gitu ya? Ingin menunjukkan apa buat kita? Apakah berkaitan dengan salah satunya kemampuan secara finansial atau ada hal lain yang mungkin membuat perusahaan berpikir banyak tidak untuk terlalu berambisi merekrut banyak karyawan. Mungkin dengan kondisi pandemi sekarang justru perusahaan belajar bahwa ada pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya gitu ya, tidak perlu dibuka atau tidak perlu dilakukan oleh banyak orang. Tapi bisa juga karena hal-hal yang lainnya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu punya pengalaman tersendiri di perusahaan tempat Bapak Ibu bekerja. Nah, Bapak Ibu, tapi terlepas dari apapun itu, bagi para Chief HR Officers, itu paling tidak dia sebelum memutuskan harus berangkat dari impact analysis ini Bapak Ibu. Jadi, dan dalam impact analysis ini ada 2 langkah yang harus diambil oleh para Chief HR Officers, yaitu yang pertama mengidentifikasi key business functions, dan kedua adalah mengidentifikasi key roles, activities, dan skill sets yang dibutuhkan oleh perusahaan dan mereka harus support. Begitu. Nah, berikutnya quote terakhir sebelum saya tutup
pertemuan kali ini. It's time to make work easier, bring people together in a digital way, and refocus our priorities on trust, compassion, and action. It's time for HR to shine. Bapak Ibu, materi yang saya gunakan ya, untuk membuat slide ini berasal dari 3 sumber berikut yang mungkin Bapak Ibu bisa perdalam lebih lanjut. Terima kasih atas pertemuan kali ini dan sampai ketemu lagi Bapak Ibu.